Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya dimana saja berada. Insya Allah semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pada kesempatan ini kita diberi kesempatan masih membuat video, yaitu tentang cara sambung tanaman. Di antaranya tanaman hari ini yang saya akan sambung yaitu jeruk nipis. Dari beberapa contoh yang saya akan berikan sesuai dengan apa yang sudah biasa saya lakukan. Jadi saya sambung semuanya pada intinya sambung pucuk, cuma ada beberapa cara sambung pucuknya. Jadi kita akan tunjukkan itu dan mudah-mudahan bisa mengedukasi cara sambung tanaman, khususnya tanaman jeruk nipis. Nah, kemudian biasanya saya sebelum melakukan sambung itu biasanya panjang sekali prosesnya, mulai dari semai biji. Ini dari hasil semai biji, ini sudah berapa pohon. Ini saya saya semai secara kolektif, secara banyak, kemudian dalam satu polybag. Kemudian dari hasil ini nanti ini sudah kita akan nanti letakkan di polybag yang lebih kecil, mungkin ukuran 15 x 20 atau 15. Tapi kalau 15 terlalu pendek, biasanya lebih banyak saya pakai itu 15 x 20 atau langsung pada polybag 20-20 yang sebesar ini ya. Jadi bisa sekecil ini atau bisa seperti ini. Mungkin memang lebih cepat pertumbuhannya ketika kita taruh di 20-20 seperti ini. Hasilnya 20-20, nanti 20-20 itu setelah dia agak lebih besar, biasanya saya pindah dengan polybag lebih besar lagi, yaitu 25-25 atau 20-25. Biasanya seperti itu. Karena kita ini akan memberikan tutorial atau cara bagaimana sambung pucuk, dan saya memulai dari ini, satu pohon ini, dan ini cukup banyak, dan ikuti terus bagaimana cara-cara saya untuk sambung nanti jeruk nipis ini. Karena ada beberapa pohon ini yang kita akan sambung dengan sistem yang berbeda-beda. Oke, saudaraku. Kita langsung memulai dari pohon ini. Namun kita sebelum sambung itu perlu ada beberapa hal yang kita harus siapkan. Salah satunya yaitu pisau cutter. Pisau cutter ini adalah pisau tajam. Ini sudah baru satu kali saya pakai kemarin, sambung adenium. Dan insya Allah masih tajam. Kemudian kita siapkan gunting. Untuk barangkali nanti termasuk gunting tadi kita gunting plastik seperti ini, kita gunakan gunting untuk memelah kecil-kecil untuk pakai untuk sebagai ikatan. Kemudian ini gunting. Ini kita gunakan gunting untuk memotong pohon ini. Karena kalau bisa juga pakai ini, bisa juga kita pakai gunting ya. Tapi kadang-kadang saya pakai gunting dulu, kemudian saya rapikan dengan pisau. Oke saudaraku, saya langsung saja mulai dari pohon yang pertama ini. Oke. Jadi sambungan itu ada beberapa cara, ada sistem sambung samping, sisip, ada juga sambung mata, ada juga sambung pucuk. Sambung mata itu artinya hanya satu mata saja diambil, maksudnya untuk mengurangi entres. Tapi kalau entresnya banyak, untuk apa sambung mata? Kemudian sambung mata lebih banyak, biasanya hanya kulitnya yang diambil. Tapi kalau sambung sisip biasanya sama batangnya. Dan kemudian bisa lebih panjang lagi. Jadi pada intinya adalah sambung pucuk atau sambung mata, atau istilah lainnya adalah okulasi. Dan kita ini hari ini kita akan sambung pucuk. Sambung pucuk, kenapa dimaksudkan sambung pucuk? Yaitu pucuk dari tanaman ini. Nah, macam ini. Ini pucuk ini adalah pucuk yang belum berbuah. Otomatis pucuk ini tidak bisa dipakai untuk sambungan. Kecuali kita ambil yang sudah berbuah. Contohnya seperti ini. Ini sudah ada yang berbuah. Ya, ini berbuah, ini sudah bisa kita ambil ini. Walaupun belum berbuah juga sudah bisa diambil karena tahu asal usulnya. Asal usul ini adalah dari yang sudah berbuah. Ini berbuah banyak sekali saudaraku. Ini cukup kecil tapi banyak buahnya. Cuma daunnya agak sedikit kena model apa itu hitam-hitam. Itu perlu disemprot biasanya
Saya sendiri belum pernah melakukan, tapi menurut informasi bagus kita gunakan sunlight. Katanya itu kan sunlight itu mudah seperti ini kan hitam saja. Jadi biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini saya pakai gunting potongan ini dulu, ya. Jadi sambung pucuk dengan menggunakan dipotong di atasnya. Ya, oke. Kemudian kita ambil, tidak diambil semuanya ini, sepanjang ini. Kita ambil saja untuk berapa ruas atau beberapa buku. Apa istilahnya ini, ruas. Jadi kita ambil hanya sampai sini saja. Jadi yang ini saja kita ambil gunakan. Nah, kalau sambung mata biasanya hanya menggunakan satu ini saja. Kita ambil ini kulitnya, kita pakai, tapi ini kita pakai banyak entrisnya ya, lebih banyak. Jadi memang sambung mata itu bedanya hanya menggunakan entris lebih sedikit. Oke. Ini saya coba yang pertama, yaitu sambung di atas, benar-benar di agak tengah ya. Jadi saya gunakan itu. Jadi caranya kita iris seperti gini, kiri kanan ya, kita kiri kanan. Diusahakan serapi mungkin supaya tidak memar, dan kemudian penempatannya nanti rapat banget, maksudnya rapi, supaya oke. Ya, sudah diikat satu. Ya, jadi kita ikat seperti ini. Jadi ada 3 tempat akal keluar tunas. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Nah, itu maksudnya cabang yang akan keluar di situ nanti. Ya, mudah-mudahan 3-3-nya keluar. Bisa juga cuma 1 ya. Oke, sudah selesai 1. Kemudian karena ada orang mau lewat, ya kita. Oke, saudaraku, kita lanjut ke pohon yang kedua. Ini pohon kedua ini kebetulan sudah bercabang. Jadi salah satu cabangnya kita potong. Kita potong yang agak lebih tua ini. Kita ambil yang muda ini. Oke. Jadi kita potong seperti ini. Kita buang saja satu ini. Seandainya kita mau buat 2 warna, 2 rasa, bisa juga. Tapi kayaknya kurang bagus ya jeruk disambung 2 rasa. Karena agak beda sekali. Jadi kalau mangga barangkali masih bisa, atau kembang 2 warna, 3 warna bisa, atau mangga berapa rasa. Tapi kalau jeruk, ada jeruk masem, ada jeruk manis, kurang bagus. Oke. Kita potong dari sini ya. Ini masih sambung pucuk. Ya, kita gunakan sambung pucuk. Tapi namun kali ini saya tidak saya belah sebelah saja. Ya. Artinya saya iris sebelah. Tapi saya ambil dipotong habis ke atas. Ya. Jadi saya ambil dengan sistem sebelah saja, karena ini juga batangnya sudah terlalu kecil. Sambungan ini jadi kita ambil supaya lebih lebih mencukupi, lebih bagus. Jadi kita ngambil sebelah saja. Tapi kita tetap ambil sampai ke atas biar agak panjang. Entah di mana saja nanti keluar tunasnya. Jadi kita iris sebelah. Nah, di sebelahnya ini kita iris cuma sedikit saja.
ya. Jadi kita iris tidak sama panjangnya, tapi lebih pendek yang di sebelah. Nah, untuk menjepit saja. Jadi nanti di sini kita buat untuk jepitan. Nah. Jadi ini lebih di pinggir dibandingkan yang tadi. Jadi tidak terlalu agak tengah. Kalau yang tadi tengah, kemudian juga, nah kalau ini kita ambil agak pinggir, kemudian kita iris yang ini, ya. Nah, jadi kemudian kita jepit, ada jepitannya di sini. Nah. Oke. Nah, lebih rapi. Oke. Nah, itu lebih rapi lagi. Oke. Kemudian kita ikat sama dengan tadi. Cara mengikatnya juga sama, tidak beda. Jadi saya pakai cara satu saja untuk mengikatnya. Oke. Jadi diikuti terus sampai selesai supaya bisa melihat cara-caranya. Bagaimana? Ini baru 2 macam cara yang saya tunjukkan. Kemudian yang belum subscribe silakan di subscribe. Ini agak panjang, kita naikkan aja ke atas ini, tapi matanya ini kita ndak usah kita tutup, khawatir nanti tunasnya di situ agak susah keluar. Kadang juga bisa ditutup, tapi kalau plastiknya agak keras seperti ini susah agak nembusnya. Kecuali dibantu nanti sesudah berapa hari, nanti baru kita kita iris di situ supaya keluar tunas. Tapi kadang-kadang kita bisa lupa, akhirnya bisa malah justru mati. Jadi saya tidak ikat matanya, tempat cikal bakal keluar tunasnya. Jadi saya nggak tutup. Nah, yang nutup nanti cuma sungkup. Oke, sudah 2 macam. Kemudian ini yang ketiga. Nah, ini polybagnya masih polybag asal dan juga kayaknya belum tembus, enggak apa-apa. Kita tetap pakai, seandainya sudah tembus kita ganti polybagnya. Nah, kemudian ini saya pakai dengan sistem sisip tapi tanpa memotong yang ke atas. Tanpa dipotong habis sampai ke atas, tapi yang ke atas panjang ini kita potong saja, ya. Agak mirip dengan sambung mata, ya. Nah, ini saya jadi saya ambil agak di sini. Nah, cara saya untuk nyambungnya ini saya kupas seperti ini saja, ya. Jadi sisip juga. Nah, kemudian di sini kita, ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi di sini kita jepit. Jadi ini tidak potong sampai ke atas, ya. Ini masih daunnya ada di sini untuk membantu. Kemudian di sini kita jepit. Jadi kurang lebih yang kedua tadi. Kurang lebih yang kedua. Kemudian ini kita ambil yang di atasnya, ya. Ini mirip sambung mata, tapi ini bukan sambung mata, tapi sambung sisip. Oke. Kemudian kita balas di sini sedikit untuk maksudnya untuk menjepit di situ. Kemudian kambiun di sini ketemu dengan kambiun di sebelah sini. Oke. Jadi kita tempelkan seperti ini.
ini kurang rapat, jadi kita tambah irisan yang di atas, yang ini. Karena sepertinya mengganjal. Yang di bawah kita nggak usah. Oke, cukup rapi, cukup bagus, ya. Nah, seperti itu. Jadi masih ada batangnya yang ke atas, ya. Jadi kemudian kita ikat sama caranya dengan yang pertama dan kedua, sama saja. Nah, ini kita ikat. Ini daun ini kita potong saja. Nah, cuma biasanya ini lebih mudah masuk air, bahayanya di situ. Ya. Tapi kita usahakan. Oke, sudah 3. Ya. Kemudian ini masih ada ini potongan ini kita coba dengan sistem yang dibelah yang di atas, ya. Kita coba yang di atas yang kita belah. Nah, ini tanaman yang pernah gagal. Nah, ya. Ini gagal. Gagalnya ini bukan karena dari anunya, biasanya tunasnya ini keluar tapi tanpa diperhatikan. Jadi yang di atas itu bisa kalah, ya. Nah, kita potong pakai gini aja. Kemudian yang dipotong, yang di bawah yang dilancipkan, ya. Jadi kita potong iris seperti ini. Karena batang bawah lebih kecil dari batang yang di batas, jadi kita ya, cukup bagus irisannya. Kemudian yang tadi ini yang kita belah, ya. Jadi lupa sayang, ini duri di atas, daun di bawah. Ya, benar. Berarti ini tadi sempat salah. Ini yang kita belah yang di bawah, kemudian yang di atas, ya, yang di atas yang dibelah, yang di bawah yang dilancipkan. Jadi yang di bawah itu yang masuk ke dalam sini. Oke. Kita tengahnya saja. Wah, maaf, ini tadi sempat pilas. Jadi kita harus benar-benar lurus. Ini pilas tadi. Jadi kita harus lurus belahannya di tengah-tengah, benar-benar tidak pilas irisannya. Tadi ini sempat pilas, ya. Nah, kemudian kita masukkan seperti ini. Ya. Jadi yang di bawah, oke.
Cukup bagus. Ini sudah kita masukkan. Jadi yang di atas yang kita belah. Nah, ngikat sama. Tetap kita ikat sama dengan cara yang tadi juga. Yang kedua dan yang ketiga. Oke, sudah dapat 4. Kemudian kita ambil lagi 1. Ini masih ada 1. Ini sambungan juga masih ada 1. Nah, kita habiskan. Yang 1 ini kembali kepada model yang pertama tadi, atau model yang kedua. Jadi yang saya tidak lakukan ini adalah sambung mata. Perasaanku sambung mata lebih ribet, karena harus diambil matanya 1, kemudian diikat. Jadi saya tidak lakukan itu. Saya pakai yang mudah saja. Itu menurut saya, tapi sambung mata menurut orang yang sudah menjadi kebiasaan, ya itu lebih bagus. Ya. Ini saya ambil sebelah aja, iris sebelah. Kemudian agak pilas, jadi kita perbaiki. Oke, mudah-mudahan aman. Kita masukkan lagi sama tadi. Ya, cukup rapi. Tinggal ngikat. Jadi tinggal pilih nanti caranya dari 5 cara yang saya kasih ini. 4 cara. Yang ini agak mirip yang kedua, atau yang kedua ini. Mirip yang kedua. Jadi cuma 4 macam saja cara sambung yang saya tunjukkan, yang saya demonstrasikan hari ini. Nah, mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi yang ingin belajar sambung, atau barangkali juga ingin memulai usaha daripada pembibitan tanaman, karena ini masih punya peluang besar, terutama karena negara kita ini negara yang sangat luas lahannya yang bisa kita kebun, dan sampai hari ini negara kita ini masih impor buah dan lain-lain sebagainya.
Ini masih besar kesempatannya buat kita untuk menjadi petani yang profesional, petani yang sukses. Oke saudaraku, mudah-mudahan video saya kali ini dapat menginspirasi, dapat mengedukasi, terutama bisa memotivasi bagaimana kita untuk bisa menjadi bangsa yang hebat. Oke saudaraku, lupa, maaf, lupa, ada ini yang belum kita sungkup. Jadi ini kita harus sungkup, ya. Maaf. Jadi kita harus sungkup juga. Ini lupa. Kita sungkup. Maksudnya untuk apa kita sungkup? Itu supaya menjaga kelembabannya. Jadi di dalam sini dia tidak kering kena sinar matahari. Nah, karena ini adalah panjang juga seperti ini, bisa kita juga ikat di sini, bisa juga kita tidak, ya. Tapi biasanya kalau jeruk jarang saya ikat. Lebih banyak saya taruh saja begini, dia sudah bisa menciptakan uap di sini sehingga dia menghasilkan kelembaban. Mungkin contohnya seperti itu aja. Nah, ini saya kasih satu lagi ilustrasi atau satu contoh, ya. Ini jadi kita sungkup seperti ini, ya. Semua sambungan tadi ini adalah jeruk nipis, pucuk di atasnya, namun yang di bawahnya adalah jeruk Cina atau jeruk sambal. Jadi yang saya pakai untuk jeruk bawah ini adalah ada orang bilang mengatakan orang limau atau jeruk sambal atau jeruk Cina. Jadi kalau di Samarinda ini jeruk Cina, jeruk sambal yang diikat, cara menjualnya. Ini yang saya pakai gunakan untuk akar bawah. Karena saya melihat cukup kuat, termasuk cangkok saya, hasil cangkokan saya di sana banyak sekali. Kita tanam cukup kuat walaupun kena banjir dan lain sebagainya, cukup bagus. Jadi justru itulah yang saya pakai sehingga saya pakai untuk akar bawah. Oke saudaraku, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.